Selamat siang Bu Farah, saya William Wijaya dari kelas 1011 akan melakukan remedial ulangan harian PJOK. Yakni di sini akan menjelaskan 4 materi yang sudah dipelajari di semester 2 pelajaran PJOK kelas 10. Yang pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan materi renang gaya dada. Renang gaya dada adalah suatu aktivitas olahraga yang kita lakukan di air karena namanya adalah renang. Dan gaya dada ini adalah salah satu gaya dari sekian gaya yang ada pada olahraga renang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik untuk melakukan renang gaya dada ini. Yang pertama di sini adalah posisi start. Saya akan menjelaskan posisi start saat kita dari dalam air. Pertama kita berdiri di ujung lintasan renang dengan menempelkan tubuh kita pada tembok dan pertama-tama kaki kita di dasar air dulu di lantai. Lalu habis itu saat aba-aba sudah dimulai dan start, maka kita langsung mendorong tubuh kita dengan menggerakkan kaki kita ke dinding belakang kita. Sehingga tubuh kita akan terdorong ke depan dan kita segera membentuk badan streamline. Streamline itu lurus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu kita pertama-tama menggerakkan kaki kita. Kaki kanan ke atas, kaki kiri ke bawah. Dan begitupun sebaliknya terus-menerus secara berkala. Ketika kaki kiri di atas, kaki kanan di bawah, kita kepakkan seperti mengepakkan sayap. Lalu setelah kita kepakkan kaki dan kita terdorong gitu ya, kita gunakan tangan kita sapu ke belakang seperti ini. Set. Lalu ya lakukan itu terus sampai kita sampai di ujung. Dan untuk bernafas, kita naikkan muka kita sedikit ke atas permukaan air, lalu kita turunkan lagi, begitu terus seterusnya secara berkala sampai lintasan selesai atau sampai kita ingin mengakhiri gerakan renang gaya dada itu. Itulah teknik renang gaya dada yang benar. Sehingga kalau mau renang gaya dada, ya ikutilah teknik seperti itu. Nah, selain itu sebelum kita renang, baiknya kita pemanasan. Supaya tidak terjadi kram otot ataupun terjadi kesalahan pada tubuh fisik kita. Kayak cedera-cedera dan sebagainya. Oke, sekian materi singkat dari renang gaya dada. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi singkat lari jarak pendek yang sudah saya pelajari sebelumnya. Lari jarak pendek adalah salah satu cabang olahraga bagian atletik. Jadi atletik ini adalah cabang olahraga yang merupakan olahraga lari, lompat, dan lempar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah lari jarak pendek. Lari jarak pendek ini adalah bisa dibilang juga lari sprint alias lari secepat-cepatnya dengan jarak yang pendek dan harus dalam waktu yang singkat. Dalam jarak sekitar 100 meter, 200 meter, ataupun 400 meter dengan waktu yang sangat singkat sekali. Saya akan menjelaskan teknik lari jarak pendek. Nah, setiap olahraga pasti ada tekniknya, seperti tadi renang gaya dada dan sekarang adalah lari jarak pendek. Tekniknya ada 3, yaitu yang pertama adalah start, yang kedua adalah lari, dan yang ketiga adalah finish atau saat tiba di tempat tujuan atau garis akhir. Nah, yang pertama akan saya jelaskan di sini adalah teknik start alias awalan. Teknik start di sini kita biasanya lari jarak pendek menggunakan blok start atau pakai blok gitu. Nah, salah satu kaki kita menempel di blok tersebut. Lalu badan kita membungkuk ke bawah dalam posisi jongkok dan tangan kita yaitu jempol dan juga jari-jari yang lain membentuk huruf V terbalik. Kedua tangan ya. Dan kita menghadap ke bawah. Nah, itu adalah posisi kita saat posisi bersedia. Nah, selanjutnya adalah posisi siap. Posisi siap di sini kita agak tinggiin, kita naikin badan kita sehingga pinggul kita itu lebih tinggi sedikit dari kepala. Dan kepala kita itu, ini kepala, ini pinggul kita. Dan di situ
kepala kita ngadep ke depan, posisi sudah siap akan berlari. Dan tangan harus tetap menyentuh tanah, tidak boleh lepas. Selanjutnya, aba-aba start yang ketiga adalah ya. Ketika ya, itulah dia saatnya kita memulai lari. Lari secepat-cepatnya dan berlanjut ke teknik lari. Di teknik lari ini banyak aturan yang harus kita lakukan dan juga kita pahami. Yang pertama adalah lari tidak boleh memotong lintasan orang lain. Nah, ini bahaya banget. Kalau kita memotong lintasan orang, kita bakal nabrak pemain lain ya. Dan juga selanjutnya, saat kita lari, usahakan badan kita itu dadanya condong ke depan. Sehingga lari kita akan semakin cepat dan juga tidak berat ke belakang gitu loh. Nah, kita lakukan lari ini secepat-cepatnya. Jangan larinya lambat lalu cepat. Jangan larinya itu cepat lalu melambat. Larinya itu kalau bisa konstan atau bahkan bisa menjadi lebih cepat sampai garis finish. Nah, saat sampai di finish, usahakan kita menyentuh garis itu dengan menggerakkan tubuh kita. Seperti misalnya pundak begini, ataupun lebih mencondongkan dada kita begini sehingga bisa ketahuan mana yang lebih cepat masuk garis finish. Dan saat kita sudah di finish, kita mengerem tidak boleh langsung berhenti. Bahaya. Oleh karena itu, kita harus menstabilkan dari cepat, perlahan-lahan, lambat, lalu berhenti. Nggak boleh yang namanya dari cepat langsung nol, berhenti. Nggak bisa. Itu sangatlah berbahaya ya teman-teman. Nah, begitulah kira-kira teknik singkat dari lari jarak pendek, yaitu teknik start, yang dimana ada tadi bersedia siap ya. Lalu ada teknik lari, dan juga teknik finishnya, gimana yang terbaiknya, dan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita, misalnya cedera, kecelakaan, dan sebagainya. Nah, saat lari pula kita harus menjaga keseimbangan tubuh kita. Selain itu, saat lari jarak pendek kita tentunya membutuhkan peniup fluid yang ngomong saat di start, yaitu bersedia siap ya, dan juga yang menghitung waktu menggunakan stopwatch, serta yang menghitung nilai kita di garis akhir sana. Sekian materi tentang lari jarak pendek. Nah, selanjutnya masih dalam ranah atletik, saya akan menjelaskan tentang olahraga lompat jauh. Lompat jauh adalah salah satu cabang olahraga dari atletik. Ya, karena atletik ini lari, lompat, dan lempar. Jadi lompat jauh ini adalah kita melakukan gerakan yang namanya lari secepat-cepatnya, lalu kita melompat, dan lompatnya itu harus sejauh-jauhnya dan di dalam area bidang lompatan. Jangan sampai kita keluar dari bidang lompatan. Nah, biasanya bidang lompatan ini adalah bak pasir. Sehingga kalau misalnya kita keluar dari bidang lompatan, itu sama saja tidak sah dan akan didiskualifikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik lompat jauh. Teknik lompat jauh ada 4. Yang pertama adalah awalan, yang kedua adalah tolakan, ketiga melayang di udara, dan keempat mendarat. Yang pertama awalan, itu biasanya ada lintasan lari dari garis start, garis awal sampai ke titik tolakan. Nah, kita harus berlari secepat-cepatnya dan usahakan lari kita itu dari lambat ke cepat atau enggak konstan. Jangan sampai kita lari cepat lalu melambat ke dekat titik tolakan, itu salah tekniknya. Dan pokoknya kita harus lari sekuat tenaga kita dari lambat ke cepat lalu konstan. Selanjutnya teknik yang kedua adalah tolakan. Nah, disinilah kita akan menolak tubuh kita supaya bisa melayang setelah berlari. Di sini kita menggunakan salah satu kaki kita. Pilih yang paling kuat, terserah yang mana, antara kanan atau kiri. Bebas pilih salah satu. Lalu kita akan melakukan tolakan di papan tolakan. Nah, usahakan kaki kita ini, telapak kaki kita ini sebagian besarnya masuk ke dalam papan tolakan, atau setidaknya setengahnya. Kalau lebih banyak yang di luar papan tolakan, maka itu salah, tekniknya tidak benar. Lalu tolak sekuat-kuatnya, maka kita akan melayang.
Nah, saat melayang di udara, kita harus menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan dan juga menggerakkan tangan kita seperti ini untuk kita mendarat nantinya. Nah, pokoknya jaga keseimbangan, lalu saat mendarat, kita harus memantulkan tubuh kita seperti per. Jadi kita hampir jongkok, tapi kemudian perlahan-lahan jongkok gitu. Kita tidak boleh yang namanya menahan kaki kita saat mendarat. Jadi jangan sampai kita setengah berdiri dan jongkok. Itu akan berbahaya buat otot kita. Jangan sampai juga kita berdiri gitu ditahan. Jangan. Tapi lenturkan saja sehingga kita mendaratnya jongkok dan seimbang. Jangan sampai nyusruk, jangan sampai keluar dari bak pasir ataupun bak mendarat kita yang sudah ditetapkan. Nah, begitulah kira-kira teknik dasar dari lompat jauh. Dan saya juga sudah menjelaskan beberapa teknik yang salah tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ini adalah kondisi di mana jasmani atau fisik kita merasa kuat atau sehat atau bugar ketika setelah kita melakukan berbagai aktivitas yang melelahkan, tapi tubuh kita merasa kelelahan itu tidak terlalu berlebihan, alias kita nggak terlalu capek atau terlalu ngos-ngosan dan sebagainya. Itu adalah kondisi fisik di mana tubuh kita itu tahan terhadap aktivitas-aktivitas yang cukup melelahkan. Dan itu tandanya tubuh kita bugar. Selanjutnya, saya akan jelaskan komponen kebugaran jasmani. Ada 10 yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah kekuatan. Itu adalah kemampuan fisik tubuh jasmani kita untuk mengangkat suatu beban. Yang kedua adalah kecepatan. Itu seberapa cepat tubuh kita dalam melakukan suatu kegiatan. Lalu kelincahan. Di sini adalah seberapa besar refleks atau lincahnya tubuh kita. Misalnya dalam menghindari rintangan atau sebagainya. Lalu selanjutnya ketepatan. Bagaimana titik fokus tubuh kita dan bagaimana tepatnya tubuh kita. Misalnya saat melakukan tolakan, saat lompat jauh. Itu bagaimana supaya telapak kaki kita itu tepat menyentuh papan tolakan. Selanjutnya keseimbangan. Itu bagaimana tubuh kita benar-benar seimbang terhadap suatu hal. Tidak goyang kanan, tidak goyang kiri. Tapi tepat seimbang gitu. Lalu yang keenam adalah kelenturan. Nah, kelenturan ini bagaimana tubuh kita lentur seperti per. Bagaimana supaya tubuh kita itu tidak kaku dan dapat digerakkan secara bebas ke sana kemari. Itu yang adalah kelenturan. Lalu selanjutnya ada komposisi tubuh. Bagaimana tubuh kita itu berkomposisi alias bergerak, menyatukan gerak-gerakan itu. Misalnya saat kita renang, bagaimana tangan kita bergerak, kaki kita bergerak, dan juga kepala kita bergerak untuk ngambil nafas. Itu adalah komposisi, penggabungan. Nah, yang ketujuh ada koordinasi tubuh atau koordinasi gerak. Nah, ini adalah kelanjutan dari komposisi. Setelah kita menggabungkan gerakan-gerakan tubuh itu, nah, tubuh kita harus koordinasi alias tahu kapan waktunya untuk bergerak. Misalnya saat renang, kapan tangan bergerak, kaki bergerak, dan juga kepala bergerak, itu secara berkala alias dalam waktu tertentu. Koordinasi itu alias kesinambungan ya. Lalu yang selanjutnya yang ke-8 ada namanya daya ledak otot. Daya ledak otot ini adalah bagaimana otot kita tuh meledak. Contohnya saat tolakan lompat jauh, dimana kita cepat tuh berlari lalu kita melompat sehingga tubuh kita melayang di udara. Nah, selanjutnya adalah daya tahan tubuh. Itu adalah seberapa kuat tubuh kita dalam melakukan berbagai aktivitas. Itu adalah berbicara tentang stamina tubuh kita. Nah, di sini terakhir saya akan memberikan 6 contoh olahraga yang bisa digunakan untuk melatih seberapa bugarnya jasmani kita. Yang pertama adalah push up, posisi tubuh kita telungkup, lalu
kita tahan tubuh kita dengan kaki dan juga tangan yang lurus. Jangan sampai tubuh kita kena lantai. Nah, lalu tangan kita lurus, pokoknya push up ini bertumpu pada tangan. Tangan lurus, kita bengkokkan sehingga tubuh kita turun, dan jangan sampai tubuh kita jatuh nyusruk ke lantai, terdorong gravitasi. Pokoknya tahan, lalu naikkan lagi, luruskan lagi tangannya, lalu bengkokkan lagi. Begitu terus, dan selama posisi naik turun ini, tubuh harus tetap lurus. Tidak boleh yang turun hanya salah satu tubuh, misalnya hanya badan depan yang turun atau hanya kaki yang turun. Pokoknya harus turun bersamaan, naik bersamaan, berulang kali sampai selesai. Lalu kemudian sit up, di mana tubuh kita terlentang. Lutut kita dibengkokkan dan kaki kita dipegang oleh teman kita. Nah, habis itu kita gerakkan kepala kita yang lagi tidur itu, kita naikkan menjadi posisi duduk dan dagu kita sampai menyentuh lutut. Lalu tidurkan lagi, lalu duduk lagi, diulangi begitu sampai selesai. Dan saat posisi menidurkan lagi, jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh terbawa gravitasi, tapi tubuh kita nahan. Selanjutnya adalah leg press. Di sini kita tidur telentang dan teman kita berada di belakang kepala kita. Lalu kaki kita naikkan ke atas dan tangan teman kita ini mendorong kaki kita ke bawah. Tapi kaki kita nggak boleh sampai jatuh ke lantai. Kaki kita harus menahan, jangan sampai terbawa gravitasi. Lalu naikkan lagi begitu, didorong lagi dan dilakukan terus berulang-ulang sampai selesai. Kemudian back up, posisi kita telungkup dan kita harus menaikkan posisi kepala hingga daerah dada, perut kita naikkan ke atas sampai badan kita itu hampir berbentuk L. Nah, lalu kita jatuhkan lagi, tapi jangan sampai terbawa gravitasi. Jatuhnya itu kita tahan. Kita lakukan itu berulang-ulang, naikkan, turun, jatuhkan lagi, tahan, dan sampai selesai kita seperti itu. Selanjutnya naik turun tangga. Ini kita lakukan di mana ada dua bidang yang lebih tinggi dan lebih rendah. Pertama kita berdiri yang di lebih rendah dulu, lalu kita naikkan kedua kaki kita ke yang lebih tinggi, tapi bergantian, misalnya kiri kanan atau kanan kiri. Lalu kita turunkan lagi kanan kiri atau nggak kiri kanan gitu. Pokoknya naik kanan kiri lalu turun kanan kiri, naik kanan kiri turun kanan kiri, berulang kali sampai selesai. Nah, selanjutnya adalah pull up. Pull up laki-laki di sini adalah di tiang yang lebih tinggi dari badan laki-laki. Nah, kita gelantungkan badan, lalu kita kuatkan tangan kita sehingga tubuh kita itu naik. Setidaknya dagu kita sudah setinggi puncak tiang yang paling atas itu. Nah, itu pull up laki-laki. Lalu turunkan lagi menggantung, lalu naikkan lagi, berulang sampai selesai. Lalu pull up perempuan di tiang yang lebih pendek. Dan perempuan tangannya diluruskan, dibengkokkan, diluruskan lagi, begitu terus sampai selesai. Begitulah kiranya review singkat tentang materi kebugaran jasmani, termasuk bagaimana latihan-latihannya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan dari 4 materi yang sudah saya pelajari di pelajaran PJOK kelas 10 semester 2 ini. Terima kasih dan selamat siang.